Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara debat pada sore hari ini. Saya Melia Firensia sebagai moderator yang akan membantu jalannya debat pada sore hari ini. Dan rekan saya Kevin Donald Suryawardana sebagai timekeeper. Debat ini akan menjadi ajang bagi kita semua untuk menguji kekuatan argumen, menyampaikan pendapat secara logis, dan tentunya tetap menjunjung tinggi etika berdiskusi. Topik atau mosi yang akan kita bahas hari ini adalah suksesnya program KB. Kita memiliki dua kelompok pro yang mendukung mosi dan kelompok kontra yang menolak mosi. Adapun alur debat yang akan kita ikuti adalah sebagai berikut. 1. 3 menit untuk masing-masing kelompok menyusun argumen. 2. 3 menit sesi penyampaian argumen, masing-masing kelompok mendapat 2 kali giliran. 3 menit sesi adu argumen atau saling menanggapi. Dan yang terakhir 2 menit untuk menyampaikan kesimpulan oleh masing-masing kelompok. Saya berharap debat ini bisa berjalan dengan tertib, seru, dan penuh gagasan yang berbobot. Sebelum kita mulai acara debat pada sore hari ini, silakan untuk masing-masing tim memperkenalkan dirinya, dimulai dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Makia Mulia Pandai dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Makia Mulia dari absen 28. Perkenalkan, nama saya Tiga Ridawadi absen 1. Perkenalkan, nama saya Iqbal Wali Sabdori selaku tim pro. Perkenalkan, nama saya Ali Martin dari tim pro absen 3. Terima kasih untuk tim pro, kita beralih ke tim kontra, silakan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Askar Diamati, absen 18. Perkenalkan, nama saya Brenda Putra dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Runa Nazar Rani dari absen 20. Perkenalkan, saya Ayam Tasna dari absen 5. Nama saya Ibrahim dari absen 3. Baik, terima kasih untuk tim kontra. Beralih ke agenda berikutnya, yaitu menyusun argumen. Silakan masing-masing kelompok menggunakan waktu 3 menit untuk menyusun argumen. 3 menit dimulai dari sekarang. Satu menit. Detik.
3, 2, 1, waktu habis. Waktu penyusunan argumen selesai, kita lanjut ke sesi penyampaian argumen. Pertama, silakan kelompok pro untuk menyampaikan argumen yang pertama. 3 menit dimulai dari sekarang. Saya mewakili Sentro yang mendukung suksesnya program KB. Program KB adalah penting untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran demi meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat. Dengan adanya KB, keluarga bisa lebih siap secara ekonomi, pendidikan lebih terjamin, dan kesehatan ibu serta anak dapat lebih terjaga. Ini bukan soal membatasi, tetapi soal merencanakan masa depan yang lebih baik. Izin menanggapan, dengan jumlah anak yang direncanakan oleh orang tua itu bisa lebih perhatian terhadap anaknya. Dengan kelanjutan hidup anaknya itu mereka sudah merencanakan, mau itu tentang pelajaran atau materi tentang anak-anaknya itu sudah direncanakan semua. Jadi itu akan lebih optimal untuk tumbuh kembang anak-anak. Izin menambahkan, KB membantu keluarga agar tidak memiliki terlalu banyak anak yang bisa memberatkan kondisi ekonomi. Dengan begitu, pengeluaran lebih terkendali dan peluang keluar dari kemiskinan lebih besar. Jarak kelahiran yang sangat dekat bisa membahayakan ibu dan anak-anaknya. Jadi program KB bisa membantu untuk menegakkan jarak antara anak yang baru lahir dan anak yang akan lahir. Terima kasih. Izin menambahkan, dengan dukungan penduduk yang terkendali, negara bisa lebih baik dalam menyediakan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Izin menambahkan, pemerintah Indonesia sejak zaman Orde Baru telah mendukung KB sebagai salah satu pilar pembangunan karena populasi yang terencana akan memudahkan pembangunan ekonomi dan sosial. Terima kasih. Program KB juga bisa mengurangi pernikahan dini. Sosialisasi KB juga mendorong pemahaman soal kesehatan reproduksi yang dapat menurunkan angka pernikahan dini. 1 menit tersisa. Menambahkan, KB ini memberikan ruang bagi perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk pada pendidikan dan karir, karena kehamilan bisa direncanakan sesuai kesiapan fisik dan mental dari orang tua dan juga untuk anak-anaknya di masa depan. Kami dari tim Pro menyatakan dengan tegas dukungannya terhadap program KB. Selain menurunkan angka pertumbuhan, KB juga membantu untuk langkah awal menjaga pertumbuhan sumber daya manusia yang lebih baik dan sejahtera. Terima kasih. Khususnya program KB juga berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional. 30 detik. Bisa dinamakan pertumbuhan pendudukan yang tidak terkendali bisa menyebabkan kepadatan, kekurangan air, pangan, dan rusaknya lingkungan. KB membantu menyeimbangkan jumlah penduduk dengan sumber daya alam yang tersedia. 15 detik tersisa. 10 detik. Kalau cukup, bila cukup. 25. Oke, cukup. Terima kasih untuk tim pro. Selanjutnya silakan kelompok kontra untuk menyampaikan argumen pertamanya. 3 menit dimulai dari sekarang. Kami dari tim kontra tidak mendukung adanya program KB karena kurangnya edukasi dan pemahaman. Banyak pasangan mengikuti KB tanpa memahami sepenuhnya manfaat, efek samping atau alternatif kontrasepsi. Dampaknya penggunaan kontrasepsi tidak konsisten atau peserta berhenti karena mitos atau efek samping tanpa konstitusi yang memadai. Saya tidak setuju kalau program KB dibilang sukses karena masih banyak daerah terpencil yang belum dapat diakses KB dengan baik. Edukasi soal KB juga kurang merata, jadi banyak orang belum paham manfaatnya. Selain itu, meskipun jumlah anak berkurang, belum tentu hidup keluarga jadi lebih sejahtera. Jadi menurut saya belum bisa dikatakan program KB benar-benar sukses. Izin menambahkan, program KB terlalu fokus pada pengendalian jumlah anak, sementara isu penting seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesetaraan gender belum disentuh secara menyeluruh. Pembatasan jumlah anak bukan jaminan bahwa keluarga akan otomatis sejahtera. Tanpa dukungan ekonomi dan sosial yang kuat, program ini beresiko hanya menjadi solusi semua terhadap masalah kependudukan. Program KB kadang hanya fokus pada perempuan, padahal tanggung jawab berkeluarga seharusnya dibagi rata. Ini membuat perempuan seolah jadi pihak yang selalu harus mengatur kelahiran, sementara laki-laki kurang dilibatkan. Selain itu, ada juga tekanan sosial atau program pemaksaan di beberapa daerah yang justru melanggar hak individu untuk memilih.
menit 20 detik. Program KP ini sangat menimbulkan ketimpangan gender sih, karena kan peran laki-laki dalam KP itu masih minim. Program KP lebih banyak membebani perempuan, sehingga saya tidak setuju dengan adanya program KP. Selain itu, juga pada nilai keluarga besar dianggap dibingungkan secara sosial, dikarenakan di banyak budaya memiliki banyak anak, memperkuat sosial jaringan dan solidaritas keluarga. 50 detik. Penurunan angka kelahiran tidak sepenuhnya akibat KB. Turunnya angka kelahiran di Indonesia tidak bisa sepenuhnya dibilang sebagai hasil program KB. Banyak pasangan muda masa kini yang dengan sendirinya memilih untuk menunda pernikahan atau membatasi jumlah anak karena adanya alasan ekonomi, karir, dan daya hidup. Artinya penurunan kelahiran bisa jadi lebih disebabkan oleh perubahan sosial dan ekonomi, bukan intervensi langsung program pemerintah. Selain itu, program KB juga menyebabkan penurunan jumlah produktif di usia produktif pada masa yang akan datang, dikarenakan berhasilnya KB bisa menurunkan angka kelahiran secara drastis dan menimbulkan krisis tenaga kerja pada masa yang akan datang. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk tim kontra. Kita kembali lagi ke tim pro untuk menyampaikan argumen kedua. Pada tim pro dipersilakan. 3 menit dimulai dari sekarang. Saya menyimpang dari argumen Sena yang bilang bertentangan dengan budaya. Memang banyak budaya memang mengatakan banyak anaknya, tapi zaman sudah berubah. Rezeki bukan soal jumlah, tapi juga kualitas hidup. KB tidak melawan budaya, tapi menyesuaikan dengan tantangan zaman modern seperti ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Banyak tokoh adat dan agama juga sekarang mendukung KB karena manfaat nyatanya. Lalu saya juga menyimpang argumen dari Nando, yaitu program KB belum sukses. Kami tidak menutup mata bahwa program KB menghadapi tantangan, terutama di daerah terpencil atau kurang edukasi. Tapi justru karena belum maksimal, program ini harus lebih diperkuat, bukan ditinggalkan. Justru karena belum sempurna, kita harus mendukung KB agar pelaksanaannya makin merata dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Menyerah karena belum berhasil, sama saja menutup masa depan. Tadi juga bilangkan kalau misalnya program KB itu lebih ke perempuan. Kenapa kayak gitu? Karena mayoritas akomodasi untuk perempuan itu alat proses untuk KB, suntik, iman IUD, dan intelektual semuanya digunakan oleh perempuan. Terus juga kan yang tentu perempuan. Nah, cewek kan cuma ngasih kalau ada dua kan. Jadi ya wajar dong kalau buat perempuan doang. Kasih. Memang benar, alat kontrasepsi memiliki banyak efek samping, tapi itu bisa dikendalikan jika digunakan dengan bimbingan medis. Justru melalui program KB, masyarakat mulai mengenal layanan kesehatan reproduksi yang sebelumnya tabu atau tidak diketahui. Ini bukan sekedar soal jumlah anak, tapi soal masa depan yang lebih terencana dan terjaga. Penduduk yang tumbuh tidak terkendali bisa menimbulkan berbagai masalah sosial. Dengan KB, stabilitas sosial dan keamanan negara lebih terjaga. Program KB memberikan akses kepada wanita untuk merencanakan kelahiran. 30 detik tersisa. Menurut saya dan teman-teman, anak yang lahir tanpa perencanaan sering kali tidak dapat perhatian, kasih sayang, dan kebutuhan hidup yang layak. KB mencegah hal itu dengan mengatur kelahiran sesuai kesiapan orang tua. 15 detik tersisa. Oke, cukup. Terima kasih untuk tim pro atas penyampaian argumennya. Dan yang terakhir, silakan untuk kelompok kontra menyampaikan argumen keduanya. 3 menit dimulai dari sekarang. Waktu berjalan 10 detik. Jika kita membahas tentang masa depan, program KB itu justru bisa mengancam masa depan. Yang pertama adalah alasan krisis populasi di
di usia produktif. Yang kedua ada penuaan penduduk atau aging population. Yang ketiga adalah potensi depopulasi seperti negara maju Jepang, Korea, dan beberapa negara Eropa. Yang pertama itu adalah krisis populasi. Jika KB terlalu sukses, dalam 20 atau 30 tahun mendatang, Indonesia bisa mengalami kekurangan penduduk pada usia kerja atau produktif. Ini akan menurunkan produktivitas nasional dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua adalah penuaan penduduk atau aging population, turun angka kelahiran yang membesar proporsi lansia. Beban ekonomi negara meningkat karena biaya pensiun dan kesehatan bertambah. Sementara jumlah pembayaran pajak menurun dikarenakan poin satu tadi, yaitu kekurangan masyarakat pada usia produktif. Dan yang ketiga adalah potensi depopulasi seperti negara maju. Akibat program pengendalian kelahiran atau KB yang terlalu berhasil, Indonesia bisa mengalami masalah serupa di masa yang akan mendatang. 1 menit 40 detik tersisa. Masih banyak kasus kegagalan kontrasepsi. Tingkat kegagalan kontrasepsi itu terutama pada metode jangka pendek seperti atau suntik masih cukup tinggi karena tidak konsistenan penggunaan TKP. Menit 10 detik. Satu menit. Silakan ditambahkan atau cukup? Bisa ditambahkan, program KB dilakukan tanpa memperhatikan kesehatan dan produksi jangka panjang dan sensitif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya seringkali membawa dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, meskipun program ini mungkin menurunkan kelahiran, keberhasilannya harus dipertanyakan karena potensi efek samping kesehatan dan ketidakadilan sosial yang ditimbulkan. 30 detik. Cukup atau tambahan? Terima kasih untuk tim kontra. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi adu argumen. Silakan dari tim pro memberikan tanggapan terhadap argumen dari tim kontra. 3 menit dimulai dari sekarang. Jadi saya mau mengingat penyampaian ya, tadi yang alasan krisis populasi Indonesia bisa mengurangi. Terus habis itu menghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang terlalu banyak dalam komunitas rendah justru menjadi beban negara. Karena kan banyak anak tuh harus punya uang. Kalau sama punya uang, jadi beban pemerintah. Habis itu dengan jumlah penduduk yang kecil, pemerintah bisa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Alangkah banyak populasi juga itu jadi bisa menghambat kemacetan juga, terus jadi pemukiman itu jadi kumuh. Terima kasih. Saya akan membantah argumen dari Sena mengenai depopulasi Indonesia yang akan terjadi masa depan. Kita harus melihat kenyataannya. Program KB pada saat ini adalah mengatur pertumbuhan penduduk yang sehat, bukan untuk menghentikan laju kelahiran sepenuhnya. Tujuan menghentikan laju kelahiran sepenuhnya, tujuan utama dari KB adalah pemerataan jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, bukan sekedar mengurangi jumlah anak dalam satu keluarga. Ini apa dari tingkatkan efikasitas KB sama tinggi juga digunakan secara benar dan konsisten sesuai dengan ketentuan. Tanpa KB juga jumlah penduduk tuh bisa meningkat pesat. Penduduk yang terus bertambah dan barengi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja akan berbesar angka pengangguran juga. Nyangkal tanggapan dari Dian yang KB meningkatkan keadilan sosial. Jadi program KB setidaknya bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan merencanakan jumlah anak, keluarga dapat lebih fokus pada pendidikan dan kesehatan yang memungkinkan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk berkembang menjadi lebih baik. Tanpa KB, keluarga miskin mungkin terpaksa memiliki lebih banyak anak yang akhirnya memperburuk ketidakadilannya sosial karena mereka kesulitan untuk memberikan pendidikan atau akses kesehatan. Di sini menambahkan pembatas argumen dari itu. Dibanding tanpa KB sama sekali, risiko kehamilan jauh lebih tinggi, tapi lebih baik pakai KB daripada tidak sama sekali. Perlu ditekankan teman-teman, masa depan
negara-negara maju seperti Jepang menghadapi depopulasi bukan karena kebijakan pengendalian kelahiran semata, tetapi karena kurangnya kebijakan yang mendukung keseimbangan antara populasi dan kualitas hidup. Negara tersebut menghadapi masalah ekonomi, ketidakmampuan menyediakan lapangan kerja, serta kurangnya kebijakan untuk mendukung keluarga muda. Keluarga KB juga cenderung lebih mampu secara ekonomi karena kan anaknya dikit tapi dia kerja. Terus habis itu memberi ruang bagi perempuan untuk bekerja dan mengembangkan diri. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Terima kasih untuk tim pro. Sekarang giliran dari tim kontra untuk menanggapi argumen dari tim pro. Oke, 3 menit dimulai dari sekarang. Saya membaca argumen dari Yatan Imam, yaitu yang tentang membahas perekonomian pada suatu negara. Jika Jepang yang populasinya sedikit saja, ekonomi dalam negaranya saja bisa ada yang tidak sejahtera, maka bagaimana dengan Indonesia akan mengalami KB, yaitu tentang pengurangan potensi tentang pengurangan populasi pada usia produktif, itu akan mempengaruhi perekonomian Indonesia yang semakin mengecil, dan dengan kesejahteraan di Indonesia semakin mengecil, maka akan maaf. Jadi saya akan membahas tentang krisis ekonomi lagi, yaitu tentang yang program KB akan melibatkan pemerintah tentang pembagian pada produktivitas pada usia 30. Nah, jika usia pada produktivitas usia pada 30 tahun itu sangat mengurang, lalu pada usia lansia penduduk akan digaji oleh pemerintah. Pada kondisi pemerintah sekarang, apakah dapat menggaji orang dengan orang lansia yang akan menggaji? Maka negara apakah bisa menggaji usia lansia untuk kedepannya? Satu menit 25 detik. Membaca argumen dari tadi, apakah Anda bisa menunjukkan bagaimana program KB menjangkau masyarakat atau yang tinggal di wilayah sangat kecil? Jika program ini sukses, mengapa remaja masih banyak yang habis di luar nikah? Bukankah itu bukti menjadikan revolusi tidak berhasil? Detik tersisa. Tambahkan. Terima kasih untuk tim kontra. Silakan untuk tim pro untuk menanggapi argumen kedua dari tim. Silakan 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman, salah satu argumen kontra dari Sena adalah bahwa program KB membuat keluarga tidak sejahtera. Namun jika kita melihat fakta dan hasil yang nyata, kita dapat melihat bahwa justru program ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Pertama, program KB membantu keluarga di Indonesia untuk mengatur jumlah anak yang mereka lahirkan. Ketika keluarga dapat merencanakan jumlah anak, mereka memiliki banyak waktu dan sumber daya untuk fokus ke pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Secara tidak langsung, keluarga ini bisa meningkatkan kualitas hidup anak-anak mereka. Menambahkan untuk argumen dari itu tadi, kehamilan di luar nikah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan juga akses pendidikan. Bukan karena adanya KB. KB tidak mendorong perilaku seks bebas. Sebaliknya, KB justru mengajarkan kepada masyarakat pentingnya mengatur waktu kehamilan dan hubungan seksual yang sehat dan bertanggung jawab. Menambah argumen dari Dino, program KB secara mendukung produk pemasaran tidak sudah menikah untuk mencapai sebuah kehidupan. Negara itu juga punya, negara juga bisa menggaji lansia lewat program
mencegah kehamilan, tapi juga untuk menjaga kualitas hidup keluarga. Program KB menyediakan alat kontrasepsi dan edukasi kapan mereka siap untuk memiliki anak. Dengan cara ini, KB mendukung kesejahteraan dan kesehatan ibu serta anak, termasuk mencegah masalah sosial seperti hamil di luar nikah. 30 detik. Aman, betul. Cukup. Terima kasih untuk Kipro atas penyampaian argumennya. Kita beralih selanjutnya ke tim kontra untuk menyampaikan argumen dari tim. Oke, 3 menit dimulai dari sekarang. Jadi tim pro mengatakan bahwa KB mendorong hubungan seksual yang bertanggung jawab dan tidak mendukung seks bebas. Namun kenyataannya kemudahan akses alat kontrasepsi justru bisa disalahgunakan, terutama di kalangan remaja. Banyak kasus kehamilan di luar nikah terjadi meskipun ada program KB, karena edukasi moral dan nilai keluarga belum berjalan seimbang dengan edukasi soal kontrasepsi. Jadi program KB tanpa pendekatan karakter bisa memberi rasa aman palsu yang justru membuat peluang seks bebas, bukan mencegahnya. Menit 20 detik. Terus berjalan 2 menit. Saya ingin membantah argumen dari tim pro. Program KB memang lebih fokus pada penilaian jumlah kelebihan tanpa benar-benar mengatasi masalah sosial lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga seperti kemiskinan, pendidikan, dan akses kesehatan yang berkualitas. Pengendalian jumlah anak memang bisa mengurangi beban ekonomi dalam jangka pendek. Namun masalah utama seperti kemiskinan yang melanda banyak keluarga besar tidak diselesaikan hanya dengan pembatasan kelahiran. Dengan demikian, meskipun angka kelahiran berkurang, tidak pernah jaminan bahwa kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga juga akan meningkat. Tanpa pengamanan dan edukasi yang mendalam, KB bisa disalahartikan sebagai pembenaran untuk berhubungan seksual di luar pernikahan, asal aman dari kehamilan. Jadi program ini justru bisa mengaburkan batasan moral di tengah masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Masih ada waktu 37 detik. Tambahkan 30 detik. Cukup. Terima kasih untuk tim kontra. Kita berlanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kesimpulan. Dalam waktu 2 menit, silakan untuk masing-masing tim memberikan kesimpulan atas argumen yang telah diberikan. Silakan mulai dari tim pro. 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi kesimpulannya dari Intro yaitu program keluarga berencana bukan sekedar soal menekan angka kelahiran, tetapi strategi jangka panjang untuk membentuk keluarga dan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan tersana. Dalam konteks krisis populasi, kami percaya bahwa penurunan jumlah penduduk tidak selalu berarti ancaman. Justru ini adalah kesempatan untuk berfokus kepada kualitas bukan hanya kuantitas. Selain itu, KB membantu mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan, sehingga mempercepat proses pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Terkait dengan pendapat yang menyatakan bahwa KB menyebabkan banyaknya seks bebas, hal tersebut tidaklah benar. KB justru bertujuan untuk memberikan edukasi yang lebih baik terhadap kesehatan reproduksi dan pentingnya perencanaan keluarga. Tantangan seperti peningkatan jumlah lansia bukan alasan untuk menolak program KB, melainkan alasan untuk berbenah dan beradaptasi. Melalui reformasi jaminan sosial, otomatisasi industri, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, masa depan Indonesia bukan tentang jumlah penduduk terbanyak, tetapi bagaimana kita mencetak generasi terbaik. Mendorongnya gerakan keluarga dengan
memungkinkan orang tua untuk lebih fokus pada prestasi hidup anak-anak mereka. Jadi kesimpulan dari semuanya yaitu KB adalah fungsi untuk merencanakan masa depan untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa agar tak terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan. Terima kasih. Terima kasih untuk tim pro atas penyampaian kesimpulannya. Kita berlanjut ke tim kontra untuk menyampaikan kesimpulan dalam 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan adalah kami menolak bahwa program KB sukses. Penurunan angka kelahiran saja tidak cukup menjadi tolak ukur keberhasilan. Masih ada ketimpangan akses di daerah terpencil, minimnya partisipasi laki-laki hingga dampak jangka panjangnya seperti ancaman krisis demografi. Selain itu, tanpa pengawasan dan edukasi moral yang kuat, program KB juga berpotensi disalahartikan, bahkan mendorong perilaku seksual yang tidak sesuai norma. Oleh karena itu, kami percaya bahwa program KB belum bisa disebut sukses secara menyeluruh. Selain itu, program KB juga selalu menekankan pada aspek kuantitatif pengurangan jumlah anak tanpa memperlihatkan kualitas keluarga, kebebasan memilih, dan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh. Oleh karena itu, meskipun ada kemajuan yang menunjukkan bahwa program KB bisa dijalankan sepenuhnya berhasil dan perlu reformasi pendekatan KB secara inklusif, adil, dan berkelanjutan. Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kuat dan berkualitas untuk memanfaatkan masa boris dan sebagainya. Membatasi kelahiran juga akan mengurangi potensi ekonomi di masa depan dan meningkatkan bidang sosial yang akan ditanggung oleh pemerintah. Alih-alih membatasi kelahiran, kita harus fokus pada pemberdayaan keluarga, masyarakat melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pemerataan sosial. Dengan begitu, Indonesia dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan memberikan masa depan yang sejahtera bagi masa mendatang. Terima kasih atas penyampaian kesimpulannya dari tim kontra, dan terima kasih kepada kedua tim atas pemaparan, tanggapan, dan kesimpulan yang telah disampaikan. Debat hari ini menunjukkan bagaimana perbedaan pandangan bisa disampaikan secara cerdas dan bermartabat. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membuka wawasan dan menambah pengalaman kita semua. Saya tutup debat ini, sampai jumpa di forum diskusi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Luar biasa loh.